kita akan ngomongin tentang The Husband Stitch. Dilansir dari Oxford Human Rights Hub, The Husband Stitch adalah praktik memasang jahitan tambahan pada lubang vagina pasien setelah lahir untuk tujuan estetika atau tujuan kosmetik. Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa The Husband Stitch adalah hal yang tidak etis, juga tidak diperlukan sebetulnya secara medis. Dari hari ini kita akan mewawancari beberapa orang awam dan juga experts tentang apa yang mereka ketahui dan apa pendapat mereka tentang fenomena The Husband Stitch. Stay tuned. Halo, boleh tolong perkenalin nama dan angkatan berapa? Hai, gue Rafa dari angkatan 21. Halo, jadi nama saya Adrian Wahyu Presdiawan Daru, biasa dipanggil Adrian, dari semester 7 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kenalin, nama saya Alfani Amalia, saya dari Fakultas Hukum Angkatan 2020. Halo, nama saya Prita Ditapsya Priambodo, mahasiswa FAUI 2020. Kita sebutnya nama samarannya Mbak Mawar karena beliau udah mau datang untuk diwawancarai, untuk ditanya-tanya untuk kebutuhan tugas saya ya Mbak ya. Hanya berkenan, mungkin boleh dikasih penjelasan dulu umurnya Mbak berapa tahun, terus statusnya sudah menikah atau belum, dan juga dari mana Mbak? Kalau umur saya sekarang udah 35 tahun. Asalnya saya dari asli Depok, studi Fakultas Asli asli. Kalian baru menikah sekitar udah 4 tahun atau 5 tahun lalu. Anaknya baru satu. Kalau dari Mbak sendiri, udah sempat dengar belum ya husband stage itu? Tahu nggak sih husband stage itu apa? Kalau misalnya tahu banget, saya enggak ya. Cuma waktu saya melahirkan, itu kan juga sering baca-baca info tentang seputar melahirkan dan lain-lain. Terus sempat baca sih hal-hal kayak gini tentang apa tadi? Husband stitch, ya, menjahit daerah kelaminnya setelah melahirkan. Jadi tahunya adalah kalau misalnya sedikit saya baca itu kayak setelah melahirkan kan namanya ibu ya, namanya perempuan itu pasti kayak ada hal-hal yang berubah, terus katanya kepentingan dari suami atau kepentingan hubungan keluarga sama suami itu katanya itu dijahit gitu dari kayak ke semua bentuknya. Jadi Adrian itu tahu gak sih husband stitch itu apa sih? Kalau yang saya tahu sih husband stitch itu ada semacam tindakan penjahitan di kelamin wanita, biasanya dilakukannya pasca persalinan sih. Udah sempet dengar, cuman penjelasan secara detailnya belum tahu. Nah, aku mau jelasin dulu nih. Jadi, husband stitch itu adalah jahitan tambahan yang diberikan kepada seorang perempuan yang baru saja melahirkan. Tujuannya adalah untuk memperkecil atau mempersempit alat vitalnya. Misalnya, seorang perempuan setelah melahirkan itu hanya memerlukan 2 jahitan. Namun, pada kasus husband stitch ini ditambah 1 jahitan lagi. Tujuannya untuk memperkecil alat vitalnya. Biasanya, husband stitch ini dilakukan tanpa persetujuan dari pihak perempuan. Dan tujuan utamanya adalah untuk kepuasan seksualitas dari pihak suami. Kamu tahu nggak sih husband stitch itu apa? Jujur gue kurang tahu sih. Oke, jadi aku jelasin. Jadi husband stitch itu jahitan tambahan untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan di bagian vaginanya. Jadi kalau misalkan normalnya itu 2-3 jahitan, husband stitch ini nambah 1-2 jahitan untuk mengencangkan dan merapatkan bagian vaginanya dengan tujuan utama memuaskan suaminya untuk berhubungan seks lagi pasca melahirkan gitu. Gimana pendapat Prita mengenai isu husband stitch ini? Menurut saya isu ini jika tidak diutamakan consent dari perempuan, hal ini sangat merugikan perempuan dan sangat condescending posisi perempuan dalam pernikahan ataupun dalam relationship antara perempuan dan laki-laki tersebut. Kalau begitu, menurut Prita nih, apa sih dampak dari husband stitch ini? Menurut saya pribadi mungkin akan merusak vaginal ataupun kesehatan di wanita tersebut dan tentunya akan melukai wanita pada saat proses penjahitan ekstra tersebut. Apalagi jika tidak ada consent, menurut saya itu akan secara psikologis juga merusak kesehatan mental dari wanita yang menjalani husband stitch. Gue nggak tahu kayak dampaknya buat kayak medical issue si ibunya itu gimana. Tapi kayaknya kalau misalnya kayaknya melahirkan aja udah susah ya, udah sakit banget. Apalagi kayak harus ditambah dijahit-jahit lagi cuma demi untuk kepentingan kepuasan suami doang kayak gitu. Oke, kalau misalkan dari segi hukumnya menurut kamu gimana nih? Atau dari segi perempuan, kamu setuju nggak sih kalau misalkan ada isu kayak gitu? Sebenarnya ya kalau gitu balik lagi ke pilihan istrinya juga sih. Tapi menurut gue sih nggak setuju. Karena kayak yang kayak gue bilang tadi, kayaknya buat mengandung 9 bulan terus habis itu kayak melahirkan belum ngurus anak terus harus ada kewajiban tambahan lagi yang harus husband stitch tadi gitu yang dilakukan sama si perempuan, kayak itu udah too much sih menurut gue. Itu sih waktu habis ngelahirin atau sebelum saya ngelahirin atau pernah nanya di ke bidannya waktu masa konsul.
dibilang katanya ada satu tindakan ya kayak tadi lah proses menjahit setelah melahirkan gitu. Terus kalau di konsul ke bidan sih katanya nggak bagus ya, bukan nggak bagus, kayak resikonya misal kayak ada infeksi katanya atau pendarahan kan juga kalau misalnya ada kayak gitu, apalagi prosesnya mau ngelahirin anak juga. Tapi kalau kata suami sih bagus gini-gini, benar-benar ngomong kayak gitu. Cuma saya jadi bingung takutnya kalau nggak ikut kata suami jadi nggak enak gitu lah ya bahasanya. Cuma kata bidan saya sih misalkan sih jangan kayak gitu. Jadi seperti itu kayak gitu harus. Tapi emang kalau hal kayak gitu bisa ya maksudnya dibantah kayak dilindungi gitu bisa ya. Bisa, sebenarnya kalau husband stitch itu sendiri juga banyak implikasinya gitu, apalagi kalau misalkan praktiknya tadi tuh kayak ibu di bidan ditawarnya itu tuh bisa bahaya banget sebenarnya, bahkan pun kalau di dokter itu udah bahaya juga gitu, banyak implikasi kedepannya yang gak baik untuk kesehatan istri, apalagi ibu pada masa kandungan itu juga gak baik gitu. Nah kalau dari segi hukumnya sendiri di Indonesia itu sebenarnya masih ilegal, jadi ibu tuh sebenarnya bisa diminta perlindungan kalau misalkan nanti suaminya maksa gitu, misalkannya itu bisa diminta perlindungan gitu. Mungkin buat teman-teman juga itu sebenarnya bisa dilaporin aja gitu kalau dipaksa. Karena sebenarnya berbahaya. Iya soalnya kan waktu nanya juga nggak disaranin ya kayak prosedurnya juga nggak dibolehin mungkin ya. Jadi kalau misalnya ditanya ke bidannya seperti nggak boleh, maksudnya nggak usah kayak gitu. Nah, jadi saya juga waktu udah anak pertama ya udah maksudnya kayak takut ya kalau pertama kali juga. Jadi udah dituntaskan bidannya, kalau kata bidannya enggak gitu. Wow sebenarnya kalau dari suami suka ngomong ya nggak apa-apa kalau gini nggak apa-apa kalau gitu juga. Karena terlalu takut anak pertama juga jadi udah kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, menurut ibu nih gitu, ada nggak sih dampak positif atau negatif dari dilakuinnya husband stitch ini sama berarti ibu tuh perlu nggak sih sebenarnya ada si husband stitch ini? Aduh sama dan nggak terlalu tahu juga ya. Jadi karena terakhir tanya yang habis anak pertama ini ya udah kalau kata bidan yang nggak bagus sih kayak kalau dibilang efek positifnya ya mungkin efek positifnya buat suami ya, jadi kayak istrinya tetap rapot gitu kali ya kayak sebelum ngelahirin anak gitu. Cuma kalau misalnya secara segi kesehatan kalau yang dijelasin sama Bu Bidan ya nggak bagus aja, banyak resikonya, jadi nggak boleh sih, lebih benar-benar dibilang jangan, nggak boleh. Kayak ditanya juga tahu dari mana, siapa yang nyaranin gitu, terus bilang aja kalau baca-baca di internet terus lihat ini lihat itu, jadi nggak nyampe kayak maksudnya banyak prosedur yang saya juga nggak tahu gitu. Tapi kalau segi negatifnya kayak lebih banyak gitu ya, kayak segi positifnya kayak sesuatu yang maksudnya nggak tertulis gitu ya. Kalau misalnya kata Bu Bidan udah jelas soal ilmunya kayak gitu. Harapan Prita untuk isu ini apa? Menurut saya harus lebih ditekankan untuk inform consent-nya dan harus dikomunikasikan antara pihak wanita dan laki-laki jika ingin memberikan husband stitch. Tapi untuk menurut saya ini harus dilarang, apalagi jika ketiadaan consent itu sangat melanggar hak asasi manusia terutama kepada perempuan. Seberapa penting menurut Prita isu ini harus dibicarakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum? Menurut saya ini harus diangkat, terutama di tenaga profesional kesehatan untuk selalu memprioritaskan informed consent, baik terhadap perempuan maupun laki-laki, sehingga lebih sedikit korban husband stitch, terutama yang tidak ada consentnya. So for me, consent matters in this perspective. Oke, demikianlah wawancara bersama dengan Prita. Terima kasih. Terima kasih. Harapannya semoga lebih diperbaikilah sistem daripada husband stitch ini kan. Jadi persetujuannya itu nggak cuma dari istri, nggak cuma dari suami, tapi dari istri aja gitu sih. Oke, sudah cukup sih. Terima kasih ya Adrian atas waktunya. Thank you, maaf kalau ada kata-kata yang memberkatan karena saya juga bingung prediksi. Bukan bermaksud tabu, tapi ini penting untuk dibahas juga. Jadi thank you. Terima kasih. Setelah melakukan wawancara dengan 5 narasumber, kami telah menanyakan pandangan mereka terkait praktik husband stitch. 3 dari 5 narasumber kami telah mengetahui apa itu husband stitch. Husband stitch merupakan proses penambahan 1-2 jahitan pada alat kelamin wanita pada saat pasca persalinan. 5 dari 5 narasumber kami sepakat bahwa tindakan husband stitch sangat merugikan perempuan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga dapat menimbulkan implikasi buruk terhadap kesehatan. Terlebih lagi, tindakan husband stitch yang tidak dilakukan atas dasar konsen atau persetujuan perempuan pasca melahirkan dapat berdampak buruk terhadap psikologis mereka. Para narasumber berharap tindakan husband stitch dapat dilarang dan juga selalu mengutamakan kepentingan perempuan dalam pembuatan keputusan husband stitch. Consent atau persetujuan akan dilakukannya husband stitch harus sepenuhnya berada di tangan perempuan. Topik ini juga penting untuk dibicarakan, terutama untuk membantu mengedukasi masyarakat dan juga perempuan yang akan menjalani proses persalinan. Dengan adanya edukasi yang memadai, diharapkan masyarakat dapat memahami lebih baik terkait apa itu husband stitch dan juga informed consent yang perlu diperhatikan dalam topik ini. Husband stitch itu kan dalam bahasa Indonesia artinya jahitan suami, ya mungkin pikir apa sih maksud jahitan suami, padahal kan ini perempuan ya yang dilakukan. Jadi husband stitch ini artinya adalah salah satu prosedur medis yaitu menjahit di area vagina
tujuannya untuk mengecilkan ukuran vagina itu sendiri. Biasanya memang ini paling sering dilakukan sama wanita-wanita yang sudah melahirkan dan melahirkan secara normal. Kenapa begitu? Karena secara normalnya ya wanita pada saat melahirkan vagina atau melahirkan secara normal itu dia akan mengalami perubahan di ukuran vagina. Jadi wanita-wanita ini yang biasanya dilakukan tindakan husband stitch ini. Tapi memang pada saat persalinan normal itu sering banget terjadi robekan di jalur vagina. Nah, robekan ini bisa dicegah sebenarnya. Dicegahnya dengan salah satu tindakan kita sebut namanya episiotomi. Jadi episiotomi itu maaf ya, kita gunting sedikit di area bagian kanan atau bagian kiri dari vagina, gunting sedikit aja, tujuannya untuk memberi tambahan jalur untuk bayi. Tapi pada beberapa kasus-kasus melahirkan, misalnya ini ibunya baru pertama kali melahirkan atau bayinya cukup besar ya, itu biasanya kita nggak bisa menghindari tuh robekan yang tiba-tiba terjadi. Kita tapi bisa mencegah jangan sampai robekan itu meluas bahkan sampai mengenai anak. Nah, bedanya dengan husband stitch ini, jadi kalau misal ada robekan karena persalinan, itu dokter akan menjahit area-area yang memang robek aja sesuai dengan jalur robekan. Tapi kalau husband stitch itu akan dilakukan tindakan penjahitan yang di luar dari yang robek tadi. Jadi ada jaringan lain yang ikut dijahit, tujuannya untuk mempersempit dari ukuran vagina itu. Biasanya sih lebih ke estetika ya Mbak ya. Kadang dari wanita itu sendiri ingin ukuran vaginanya seperti normal lagi sebelum melahirkan, atau kadang dari permintaan suaminya, misalnya tujuannya maaf ya untuk kepuasan seksual gitu. Jadi pertanyaan terakhir dokter, terkait efek samping ini sendiri, terkait husband stitch ini di dalam dunia medis ini bagaimana ya dokter? Pasti kalau tindakan seperti itu kan pasti ada efek samping ya. Untuk jahitan persalinan normal itu sendiri pun ada efek samping. Biasanya efek sampingnya paling sering itu adanya terbuka lagi jahitannya, misalnya karena wanitanya terlalu aktif bergerak atau penyembuhan lukanya kurang baik. Bisa juga ada perdarahan dari luka itu, dan yang ketiga bisa juga ada infeksi. Dan memang penelitian di luar negeri ya pada pasien-pasien yang melakukan tindakan husband stitch ini di jangka panjang itu memang ada dua kemungkinan. Yang pertama memang positif, pasien-pasien ini merasakan secara seksualitas ini cukup meningkatkan kepuasan seksual ya. Tapi memang ada juga efek negatif, paling sering ketika berhubungan seksual itu merasakan nyeri yang jangka panjang. Bisa jadi karena memang pada saat dilakukan penjahitan husband stitch ini adanya kerusakan di area saraf, di area vagina. Nah, ada fenomena memang kalau pas kita jahit perineum ya, jadi kan sebenarnya kalau melahirkan kan apalagi anak pertama ya, itu namanya perineum, itu kan kita harus gunting, ya kan? Supaya tidak jebol dan proses melahirkannya lebih gampang. Jadi antara yang vagina sama anus itu kan nama perineum. Yang vagina dan anus kan nama perineum. Nah, supaya perineum ini nggak jebol dan istilahnya proses melahirkan lebih lancar, itu bisa kita gunting. Namanya episiotomi, yang istilahnya supaya vaginanya itu lebih kecil, ya. Jarang suami itu enggak, terus jahitnya juga nggak dirapetin atau supaya tuh yang vaginanya itu lebih sempit, ya lebih sempit. Ya, sebenarnya itu nggak biasa setelah melahirkan. Yang namanya vaginoplasti, ya. Namanya vaginoplasti supaya yang vaginanya itu lebih sempit, itu dilakukan 3-6 bulan setelah melahirkan. Oh, 3 bulan ya? 3-6 bulan setelah melahirkan. Itu yang biasa kita. Bukan kemudian habis melahirkan kita langsung jahit supaya vaginanya lebih sempit. Itu nggak umum ya di kita, itu nggak umum. Dan kadang-kadang fenomena ini yang nggak dipahami oleh suami. Kalau suami bilang Dok, jangan disisain ya, jangan disisain ya. Itu memang nggak kita lihat semua, memang kita tetap menyambungkan kembali aproksimasi
kita gunting itu kita jahit kembali supaya ketemu kulit dan kulit ketemu, aproksimasi namanya. Itu aja yang kita kerjakan. Misal kalau sampai ototnya kena ya, robekannya luas itu, ya otot sama otot kita jahit. Kita gabung otot dengan otot satu-satu. Ya kalau robekannya kecil ya. Baik, izin menyimpulkan. Jadi, husband stitch merupakan tindakan penjahitan pada vagina yang biasanya dilakukan terutama terhadap wanita yang telah melahirkan secara normal. Dalam tubuh wanita terdapat hormon-hormon yang membuat saluran keluarnya bayi ini menjadi lebih elastis dan lebih lebar. Tetapi tidak jarang terjadi robekan-robekan pada vagina saat melahirkan. Secara medis, penjahitan terhadap robekan-robekan ini tidak berbahaya. Bedanya dengan husband stitch adalah husband stitch ini juga ikut menjahit bagian vagina lain yang tidak robek karena proses kelahiran bayi. Efek sampingnya ada dua, yaitu positif dan negatif. Positifnya, kadang ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa husband stitch ini membuat berhubungan seksual menjadi lebih mengenakan. Namun, negatifnya, kadang prosedur ini menimbulkan pendarahan, infeksi, dan nyeri saat berhubungan seksual. Secara umum, tindakan ini tidak berbahaya. Tetapi yang terpenting di sini adalah mengenai informed consent. Apakah si pasien sudah mengerti dan mengetahui dengan betul segala informasi dan efek samping dari tindakan ini?